Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali di sore hari ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Nikmat yang begitu banyak yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan kalau kalian menghitung nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, la tuhsuha. Enggak akan pernah kita bisa menghitung nikmat yang begitu banyak ini. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat kesempatan adalah merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dua nikmat ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat dan keadaan yang paling mulia bagi kita, yaitu kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara teman-teman kita, sanak saudara kita, mereka punya kesehatan, mereka punya kesempatan, tapi tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bermajelis ilmu, untuk bisa menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maka sepatutnya bagi kita semua untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini di dalam hati kita bahwasanya ini adalah merupakan fadl, keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita dan amal perbuatan kita. Dengan kita terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sedikit ini. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur. Ya Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Karena syaitan tidak akan pernah diam. Syaitan terus akan berusaha, terus akan menggoda kita supaya kita tidak menjadi orang-orang yang bersyukur. Makanya ketika mereka bersumpah dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, syaitan mengatakan, walan tajida aktsarahum syakirin. Dan engkau wahai Allah tidak akan pernah mendapatkan hamba-hambamu itu kebanyakan mereka bersyukur. Kalau kita mengikuti keinginan dari syaitan, terus dilupakan dari nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka benar-benar kita menjadi orang-orang yang kufur, menjadi orang-orang yang kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menyebabkan kita semua harus betul-betul menjadi orang-orang yang terus bersyukur, mengingat nikmat Allah, wadhkuru nikmat Allah. Agar kita terus-terusan mengingat nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kemudian kita kembali ke pembahasan kita, yaitu wasiat Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimallahu taala.
yang dimana kita sudah menyelesaikan bab yang kedua, yaitu bab tentang mufsidatul a'mal. Bab yang pertama yaitu mubadaratu bil a'mal, bersegera untuk beramal di kehidupan dunia ini, negeri impian. Dan ketika seseorang bersungguh-sungguh untuk beramal, dia pun harus bersungguh-sungguh untuk mensucikan amal tersebut dari hal-hal yang bisa merusak amalan-amalan, mengotori amalan-amalan, sehingga amalan kita menjadi amalan-amalan yang tidak berguna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kita akan masuk ke bab yang ketiga, yaitu al-muraqabatu wal khasyatu, yaitu terus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan terus merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita, perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan perjalanan yang penuh dengan fitnah, penuh dengan syahwat, penuh dengan syubhat. Kalau kita di dalam perjalanan ini betul-betul kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan terjatuh di dalam fitnah-fitnah tersebut. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggaris garis yang lurus, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggaris ke sebelah kanan dan sebelah kiri, apa kata Rasulullah? Wa anna hadza sirati mustaqiman. Dan sesungguhnya ini adalah merupakan jalanku yang lurus. Apa kata Rasulullah? Fattabi'uh, ikuti jalan yang lurus ini. Wala tattabi'us subula, jangan engkau mengikuti jalan-jalan yang banyak samping kanan dan kiri ini. Karena ini adalah merupakan jalan yang penuh dengan fitnah. Akan ada setan dari jin dan manusia yang selalu mengajak ke perjalanan yang ke kanan ke kiri ini. Fatafarraqu bikum an sabilih, yang akan memecah dari jalan yang lurus ini. Maka di dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, kita harus betul-betul mempunyai modal. Harus yang namanya ada motor penggerak. Yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah taala, di dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, manusia itu diibaratkan seekor burung. Yang dimana seekor burung ini dia harus punya kepala dan mempunyai dua sayap. Katakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kepala itu diibaratkan adalah merupakan sebuah rasa cinta. Rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana seseorang gak mungkin bisa hidup kecuali dengan cinta. Seseorang itu gak bisa melakukan sesuatu pasti karena dia senang dengan sesuatu tersebut. Dan kedua sayapnya itu adalah merupakan rasa khusyah dan rasa roja, yaitu rasa takut kepada Allah dan rasa mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus berjalan bersamaan. Karena ini adalah merupakan motor penggerak bagi seorang mukmin untuk dia sampai selamat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang ketika dia di dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, kenapa rasa khosyahnya, rasa takutnya dan terus merasa diawasinya oleh Allah Subhanahu wa taala ini harus terus dihadirkan di dalam kehidupan, di dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang dia bisa menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan selamat di dalam perjalanan ini. Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan bagaimana perjalanan seorang hamba di dalam surat An-Nazi'at, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang mereka takut dengan siapa? Maqama rabbih, kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang takut, dia mengaku takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Wa nahan nafsa 'anil hawa. Dia bisa menahan hawa nafsunya. Kalau orang sudah bisa seperti itu, maka apa kata Allah? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Sesungguhnya tempat dia kembali adalah merupakan surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang yang mereka mempunyai rasa takut. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Qaf ketika menceritakan tentang
orang-orang yang akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena perjalanan di dunia itu harus dengan berjalan kita dengan rasa takut ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan man khasyiyar rahmana bil ghaib wa jaa biqalbin munib. Udkhuluha bisalam dzalika yaumul khulud. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Itu adalah orang-orang yang mereka katakan kepada mereka udkhuluha, masuk kalian ke dalam surganya Allah. Siapa? Man khasyiyar rahmana bil ghaib. Orang yang takut, khasyiyah, orang yang takut kepada Allah dalam keadaan apa? Dalam keadaan ghaib. Di mana ini? Ketika di dunia. Di dalam perjalanan dia di dunia, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala padahal Allah adalah zat yang ghaib ketika itu. Bukan ketika nanti di akhirat. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah nampak baru takut, bukan. Tapi ketika di dalam perjalanan kita di dunia ini, seseorang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ghaib. Itulah orang-orang yang mereka akan selamat. Wa jaa biqalbi munib, hingga akhirnya dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala, datang dengan apa? Hati yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang dia terus-terusan merasa diawasi dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang mereka akan dijanjikan surga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Mulk kalau enggak salah, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan maghfirah dan balasan yang besar. Apa balasannya? Surga. Allah berfirman balasannya surga di mana? Di surat Al-Bayyinah. Jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Di akhir ayatnya, dzalika liman khasyya rabbah. Semua yang tadi disebutkan tadi, surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, untuk siapa? Untuk orang yang mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia betul-betul kenal dengan Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak besar di dalam hatinya, Allah Subhanahu wa taala tidak dikenal di dalam hatinya, bagaimana seseorang takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Enggak mungkin. Karena orang kalau dia takut kepada Allah, berarti dia kenal dengan Allah. Kalau takutnya itu benar-benar haqqul khasyah. Kalau cuma sekedar ngomong saya takut kepada Allah, iya saya takut kepada Allah, tapi dia masih menunjukkan bahwasanya dirinya enggak takut, ya sama saja. Itu hanya sekedar pengakuan dia takut. Karena Allah Subhanahu wa taala apa? Kalau seseorang betul-betul kenal, dia akan kenal dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka dibutuhkan di dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala ini dibutuhkan rasa muraqabah. Rasa khasyatullah, terus merasa diawasi, dan rasa takut yang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Itulah Allah Subhanahu wa taala memuji para ulama. Hakikat orang yang berilmu, hakikat ulama, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja yang senantiasa terus-terusan selalu takut kepada Allah siapa? Para ulama. Kenapa? Karena mereka kenal dengan Allah. Kalau ada seorang ulama dia hanya sekedar pinter di teori, pinter di konten, tetapi nggak ada rasa takut di dalam perjalanannya, bukan hakikat ulama. Ini cendekiawan saja. Hanya mengumpulkan materi. Tapi ulama meskipun dia nggak bisa berdalil, perjalanan dia karena dia kenal dengan Allah, dia melihat ayat-ayat kauniyah, dia melihat ayat syariah, meskipun dia nggak sampaikan, maka apa? Itulah ulama. Maka aneh ketika seorang dia kenal dengan Allah Subhanahu wa taala kok nggak ada rasa khasyah kepada Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hamba-hamba Allah dalam surat Al-Furqan, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama." Sifatnya hamba Allah itu haun, tenang. Kenapa? Karena rasa waqor, rasa khasyah, rasa takut, terus merasa diawasi itu selalu ada di dalam hatinya. Makanya enggak heran Abu Bakar buka menangis terus. Umar, sampai dikatakan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, disebutkan oleh salah satu muridnya, Ibnu Abbas itu sininya itu hitam. Kenapa? Banyaknya rasa takut.
Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inni la'alamukum billah wa khasyatullah. Sesungguhnya aku adalah orang yang paling kenal dengan Allah. Kalau aku paling kenal dengan Allah, aku adalah orang yang paling khasyah. Semakin orang belajar, semakin orang kenal dengan Allah, harusnya rasa wakornya, rasa khasyahnya itu harusnya semakin bertambah. Bukan semakin kita semakin ngaji, bukan semakin kita nggak karu-karuan akhlak kita. Bukan semakin kita ngaji, semakin kita bisa merendahkan orang lain, kita nggak ada rasa takut, kita nggak bisa menjaga lisan kita, nggak bisa menjaga adab kita. Bukan malah kita ngaji, bukan semakin kita mudah sekali untuk jatuh terhadap maksiat. Oh, mudah. Semakin banyak ngaji, oh santai. Nanti saya bisa tobat dan lain sebagainya. Bukan. Orang semakin dia ngaji sunnah, semakin dia kenal dengan Allah, harusnya semakin jauh dia dari maksiat. Ini menunjukkan bahwasanya tujuan dia menuntut ilmu itu untuk mendapatkan ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Bukan hanya sekedar mencari konten, bukan hanya sekedar mencari teori saja. Di sini dinasihatkan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala, kenapa kok kita harus khasyah? Dan apa penyebab kita supaya kita bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketika beliau mengatakan qala al-mu'allifu rahimahullahu taala, berkata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan wa'lam, ketahuilah wahai engkau semua para pembaca, para penuntut ilmu, engkau harus di dalam perjalanan ini harus ada rasa khasyah. Annallaha ta'ala nadirun ilaika, muttali'un alaika, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu melihat engkau. Muttali'un alaika, selalu memperhatikan. Coba, ini yang harus terus-terusan ada di dalam hati kita. Allah Subhanahu wa taala selalu memperhatikan kita. Jangan pernah menganggap bahwasanya satu detik pun Allah itu lengah dari perbuatan kita. Jangan menganggap bahwasanya satu detik pun Allah Subhanahu wa taala enggak tahu di dalam hati kita. Salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwa ma'akum aina ma kuntum." Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Kalian mau ada di atas bumi, di bawah bumi, di atas angkasa dan lain sebagainya, Allah Maha tahu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui? Ilmunya Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Kapan orang bisa mengerti seperti itu? Kalau dia kenal dengan nama Allah Subhanahu wa taala, Allah Al-Alim. Allah Maha mengetahui. Hanya karena satu nama dan sifat Allah, Allah Maha mengetahui dan Allah mempunyai nama Al-Alim, orang itu bisa menjadi orang baik loh. Satu nama saja. Jangan 99 nama, satu nama Al-Alim. Orang itu bisa menjadi orang baik. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna lillahi tis'a wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Allah mempunyai 99 nama, barang siapa yang ahsaha, yang menghafalnya, memahami maknanya, dan mempraktekannya dalam kehidupan dia. Bukan hanya sekedar dihafal. Seseorang nggak butuh hafal, tapi seseorang paling penting memahami dan mempraktekkan dalam kehidupan dia. Maka seseorang akan masuk ke dalam surga. Dakhalal jannah. Dari satu nama, Al-Alim. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian, ilmunya bersama kalian semua, dimanapun kita berada. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-An'am, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Ini kata Allah. Di sisi Allah Subhanahu wa taala mafatihul ghaib, kunci-kunci ilmu ghaib. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, Allah mengetahui dan senantiasa mengetahui. Di mana? Di daratan, di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin, bahkan daun-daun yang jatuh pun Allah mengetahui. Daun di sana jatuh, bayangkan ilmunya Allah. Kita mungkin mengetahui yang di sini, kita nggak tahu ada yang di sana. Itu ilmu kita terbatas. Ilmunya Allah, daun yang jatuh, betapa banyak pohon-pohon daun yang jatuh, Allah nggak lepas sedikit pun mengetahui dari hal itu semua. Apalagi kita, perbuatan kita, Allah pasti mengetahui. Wala habbatin fi dhulumatil ard, biji yang ada di dalam bumi Allah mengetahui.
Itu ilmunya Allah. Lantas bagaimana kita bisa bersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita tahu seperti itu, kenapa kita nggak takut sama Allah? Bukankah kita hamba Allah? Bukankah Allah mampu ketika kita melakukan maksiat kita bisa langsung diazab sama Allah? Tapi kita apa? Nggak punya pengenalan yang benar kepada Allah. Kita ngaku aja takut. Ketika kita ngomong, ya Allah Al-Alim, tapi buktinya apa? Ada nggak konsekuensinya di amalan kita? Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Thaha, fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Allah mengetahui yang sir dan akhfa. Apa bedanya sir dan akhfa? Apa, Pak? Pernah saya sebutin kayaknya. Iya, akhfa? Bukan. Di surat Thaha Allah mengatakan fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Kalau sir itu sesuatu yang ada sekarang dalam hati kita. Saya menyembunyikan sesuatu di hati kita, itu sir namanya. Akhfa itu belum terbetik di hati kita, tapi akan terbetik. Baru mau terbetik, belum terbetik dalam hati kita, Allah sudah mengetahui hal itu. Itu ilmunya Allah. Makanya gak ada sesuatu yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa taala betul-betul nadhirun ilaika muttali'un alaika. Allah betul-betul melihat kita semua. Dan kita betul-betul akan terus dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok kita masih santai-santai? Kalau seseorang memahami hal ini, maka apa? Maka seseorang akan apa? Imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Seseorang akan melakukan ketaatan kepada Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah? Kalau hatinya dia, oh Allah melihat saya. Dia akan melakukan. Waktunya sholat, oh Allah melihat saya. Ada maksiat di depan dia, Allah melihat saya. Itu. Kalau seseorang betul-betul tahu. Kemudian apa? Seseorang kalau dia betul-betul yakin dengan ini, yaitu dengan satu nama. Bagaimana dengan ditambah dengan nama yang lain? Allah mempunyai nama Al-Basir, yang maha melihat. Bukankah penglihatan Allah Subhanahu wa taala nggak ada batasnya? Meskipun kita sembunyi-sembunyi untuk berbuat maksiat, kita sendirian di depan HP kita, Allah maha melihat. Meskipun kita sendiri, kita ngelirik dan lain sebagainya, melihat sesuatu yang diharamkan, Allah maha melihat. Bukankah di sana ada nama Allah Subhanahu wa taala yang lain, As-Sami, yang maha mendengar. Yang dimana setiap ucapan yang kita ucapkan, Allah maha mendengarnya. Gak ada batasannya. Coba dengan 3 nama saja. Al-Alim, As-Sami, Al-Basir. Kita renungkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini. Bukan hanya sekedar nama, oh ya nama Allah Al-Alim, oh ya nama Allah Al-Basir, oh ya nama Allah As-Sami. Tapi ada konsekuensinya. Konsekuensinya itu bagaimana kita betul-betul ada di dalam hati kita, oh ya Allah maha mengetahui apa yang saya perbuat. Allah melihat apa yang saya perbuat. Allah mendengar apa yang saya ucapkan. Sehingga apa? Seseorang itu betul-betul di dalam perjalanan menuju Allah, kalau ini terus-terusan ada di dalam hati, dia akan paham. Dia mau melakukan kemaksiatan terhenti. Kenapa? Rasa khosyah. Makanya Rasulullah berdoa apa? Allahumma qsim lana min khosyatika ma tahulu bihi bainana wa baina maksiatik. Ya Allah, bagi untuk hati saya ini rasa khosyah. Karena khosyah itu yang akan menghalangi seseorang dari maksiat. Tetapi kalau seseorang dia nggak punya rasa khosyah, dia sendirian apa dan sebagainya, mau berbuat maksiat, dia berbuat maksiat. Makanya kalau dia berbuat maksiat disebut oleh Allah Subhanahu wa taala jahil, orang bodoh, pantas. Karena pada hakikatnya meskipun orang itu alim, hafalannya banyak, hafal Al-Quran, hafal hadis, kalau dia berbuat maksiat, pada hakikatnya dia orang jahil. Kenapa? Karena ketika dia berbuat maksiat, dia lagi lalai kepada Allah, jahil. Dia lagi lalai untuk mengingat bahwasanya Allah mempunyai nama Al-Alim, As-Sami, Al-Basir. Ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian kalau seseorang itu merasa bahwasannya Allah Subhanahu wa taala melihat dan terus memperhatikan kita semua, maka apa? Maka akan ada ketenangan di dalam hati kita.
Yaitu yang saya sebutkan tadi ayatnya. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Tenang, waqor. Ada rasa takut, ada pengagungan di dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seseorang dia betul-betul tahu dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dengan nama-nama yang saya sebutkan tadi, dan muncul rasa takut, dia akan malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa taala yang memberi nikmat kepada kita semua begitu banyak. Tapi apa? Tapi kita bermaksiat kepada Allah. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak menjalankannya. Makanya disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, ketika beliau mengatakan istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar malu. Jangan cuma sekedar formalitas malunya. Maka para sahabat mengatakan, "Qulna ya Rasulullah, inna lanastahyi walhamdulillah." Wahai Rasulullah, sesungguhnya kita malu sama Allah, alhamdulillah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Laisa dzalik, bukan seperti itu. Walakinnal istihya minallahi haqqal haya. Akan tetapi malu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar malu, antahfadhar ra'sa wa mawa'ah. Engkau melihat, engkau menjaga kepalamu dan apa yang ada di kepalamu. Apa yang ada di kepala? Hah? Apa yang ada di kepala? Mata, telinga, mulut, akal pikiran kita. Jaga itu. Kalau engkau benar-benar malu sama Allah, jaga itu. Apa yang ada di kepalamu yang jaga. Mata kita jangan melihat yang haram, telinga kita jangan mendengarkan sesuatu yang haram. Mulut kita hendaknya mengucapkan yang baik. Jaga itu semua. Pikiran kita hendaknya apa? Hendaknya terus-terusan menjadi bagaimana memikirkan sesuatu yang baik. Kemudian apa? Wal batna wa ma hawa. Begitu pula jaga perutmu. Bagaimana menjaga perut? Apa yang kita makan? Dijaga yang kita makan harus kita jaga. Ini adalah orang-orang yang betul-betul malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah, wa antadkural mauta, dan hendaknya kalian mengingat kematian. Wa man aradal akhirata taraka zinatad dunya. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka dia akan meninggalkan hiasan-hiasan dunia. Jadilah kita abna al-akhirah, sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib, likulli darin banu fakunu abna al-akhirah. Setiap daerah, setiap tempat itu mempunyai anak, maka jadilah kalian anak akhirat. Sehingga yang kita pikirkan apa? Apakah ini baik untuk akhirat kita? Apakah ini baik untuk akhirat kita? Dunia jangan dijadikan tempat tinggal. Jadikan tempat untuk kita mencari akhirat kita. Jadi tempat untuk kita berjual beli supaya kita mendapatkan keberuntungan akhirat kita. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faman fa'ala dzalika faqad istahya minallahi haqqal haya." Maka barang siapa yang telah melakukan itu, sungguh dia telah malu dengan sebenar-benar malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani wa rahimani wa rahimakumullah. Nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita apa? Ada rasa khusyuk, rasa takut, terus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mu'allif rahimahullah ta'ala meneruskan, wa'lam annallaha ta'ala nadirun ilaika muttali'un alaika. Faqul li nafsika, katakan kepada dirimu sendiri. Lau kana rajulun min salihi qaumi yarani lastahyaitu minhu. Fa kaifa la astahyi min rabbi tabaraka wa ta'ala. Maka katakan kepada diri sendiri, kalau seandainya ada ustadz, ada orang soleh, ada di samping kita, dia melihatku, malu gak aku untuk aku berbuat maksiat di depannya? Kalau ada orang di depan kita yang kita anggap dia adalah orang soleh, ustadz, kemudian kita maksiat terang-terangan, atau kita gak sholat terang-terangan, malu gak? Malu.
Kita saja mungkin kadang telat sholat subuh aja malu. Terkadang kita melakukan sebuah kesalahan, ada sesuatu yang haram kita lihat, kemudian ada ustadz di samping kita, malu kita. Terus bagaimana? Fakaifa la astahyi min rabbi? Bagaimana saya nggak malu dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya Allah Subhanahu wa taala setiap waktunya, setiap detiknya nggak pernah lepas dari kita. Kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah kita nggak malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Tsumma la amanu ta'jila uqubatihi wa kashfa satratihi. Kemudian kita merasa aman dari apa? Dari disegerakan adab kepada kita. Dibongkarnya aib kita. Kita ngerasa aman. Padahal Allah Subhanahu wa taala mampu untuk melakukan adab secara langsung. Allah mampu untuk membuka aib kita. Tapi kenapa kita nggak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Nggak ada rasa bahwasanya kita terus diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula terkadang kita di perusahaan atau kita di tempat kerja, ada bos kita. Itu pun kita kalau ada bos kita kerjanya Masya Allah rajin. Apalagi ada pengawas. Nah ini Pak Rudi sebagai pengawas ini. Kalau ada pengawas biasanya anak buahnya rajin-rajin ya Pak ya. Ini karena ada pengawas. Lah Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita 24 jam. Tidak pernah sama sekali terlepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kok kita masih merasa aman? Bagaimana kok kita nggak ada rasa takut? Jangan sampai kita jadikan Allah Subhanahu wa taala ahwanun nadhirin. Yaitu apa? Zat yang paling hina penglihatannya kepada kita. Ketika kita dilihat oleh orang, kita malu. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala yang melihat, santai saja. Dijadikan zat yang paling hina penglihatannya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai. Maka sepatutnya bagi seseorang apa? Hendaknya dia membesarkan ma'rifatullah. Membesarkan pengenalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Timbul rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasihat beliau setelahnya. Kenapa kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika beliau mengatakan wa'lam, ketahuilah wahai pembaca, wahai penuntut ilmu, annaka la taqdiru ala maksiyatihi illa bi ni'matihi. Subhanallah. Ini kalimat yang luar biasa. Ketahuilah wahai engkau, sesungguhnya engkau enggak akan pernah mampu bermaksiat kepada Allah kecuali engkau dengan nikmatnya Allah. Ada orang bermaksiat tanpa nikmatnya Allah? Enggak ada yang bisa. Orang bermaksiat kepada Allah kok pakai nikmat yang Allah berikan? Ini sangat-sangat keterlaluan. Ketika seseorang melihat yang haram, dengan apa dia melihat? Mata. Siapa yang memberi mata? Allah. Nikmat yang begitu besar yang Allah berikan, dia buat untuk maksiat. Ketika seseorang bermaksiat dengan menggunjing, dengan apa dia bermaksiat? Mulut. Ketika seseorang bermaksiat dengan telinga, dengan apa dia bermaksiat? Telinga. Siapa yang memberikan nikmat itu? Kita sudah diberi nikmat, kok kita jadikan nikmat tersebut untuk wasilah kita bermaksiat kepada Allah? Bagaimana seseorang kok bermaksiat dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan? Coba, mampu nggak seseorang bermaksiat selain dengan nikmat Allah? Bahkan seseorang bermaksiat dengan uang, siapa yang memberikan uang? Maka seseorang ketika dia bermaksiat, ketahuilah bahwasanya mereka tidak akan pernah berbuat maksiat kecuali dengan apa? Dengan nikmat yang Allah berikan. Betul-betul kufur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qalilum min ibadiyasy syakur, sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Karena apa? Karena kebanyakan orang itu bermaksiat dengan nikmat yang Allah berikan kepada diri. Banyak sekali maksiat yang Allah Subhanahu wa maksiat yang kita lakukan. Dan semuanya itu karena apa? Karena kebodohan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal apa? Ini semua nikmat Allah yang berikan.
Mata kita, kaki kita gunakan untuk melangkah yang maksiat. Tangan kita gunakan untuk maksiat. Mata, harta kita, yang harusnya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita gunakan untuk taat. Kaki kita gunakan untuk ke masjid, tangan kita gunakan untuk berbuat baik, lisan kita gunakan untuk berkata yang baik, mata kita gunakan untuk melihat ayat kauniyahnya Allah, melihat ayat syariahnya Allah. Tapi apa? Ternyata kita banyak sekali kufurnya kepada Allah. Terus gitu kita mengharapkan surga, kita merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kita ini manusia yang seperti apa? Maka ini yang dibutuhkan di dalam perjalanan kita menuju Allah. Rasa takut, hati yang benar. Ini yang dibutuhkan. Bukan hanya sekedar hafalan, bukan hanya sekedar konten, bukan hanya sekedar maklumat, bukan. Tapi bagaimana perjalanan ilmu kita menjadikan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang akan mengantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah. Bukan hanya sekedar ilmu yang dihafal saja. Kemudian beliau mengatakan fakamlahu alaika min ni'matin fi yadika allati madattaha ila maksiyatihi. Betapa banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian, yang ada di tangan kalian, yang Allah berikan tapi engkau gunakan untuk maksiat. Nikmat harta banyak sekali yang ada di tangan kita, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Padahal Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan sifat Rahman dan Rahimnya Allah akan mampu adab sekaligus. Kita saja, kalau kita manusia, kita kasih nikmat. Kita kasih pemberian kepada orang. Ada kita berbuat baik sama orang. Orang tersebut setiap harinya maksiat sama kita, kurang ajar sama kita. Bagaimana kita? Tidak dikasih baik-baik, ngeselin, kan seperti itu. Gak karu-karuan. Tapi atas sifat Rahman dan Rahimnya Allah Maha Pengampun. Allah Ghafur, Allah Rahim. Bayangkan. Semua itu dari apa? Dari pengenalan kita dengan nama dan sifat Allah. Sehingga ketika kita terjatuh kepada maksiat, kita bertobat kepada Allah. Kita bermaksiat dengan nikmatnya Allah, kemudian kita bertobat, itu pun Allah Subhanahu wa taala masih mengabulkan tobat kita. Itu pun Allah Subhanahu wa taala masih menerima tobat kita. Bayangkan bagaimana zat yang begitu luar biasanya. Zat yang menciptakan kita, penyayang, memberikan nikmat, tapi ketika kita salah, itu pun Allah Maha Pengampun. Bagaimana seseorang gak cinta kepada zat yang seperti ini? Bagaimana seseorang gak pengen kenal dengan zat yang seperti ini? Thuluthul Quran, sepertiga dari Al-Quran Allah turunkan untuk apa? Untuk Allah mengenalkan dirinya sendiri. 10 juz. Ketika Rasulullah mengatakan bahwasanya Al-Ikhlas thuluthul Quran, sepertiga dari Al-Quran, berarti kan 10 juz. Al-Ikhlas semuanya tentang apa? Tentang Allah. Berarti kan Allah mengenalkan dirinya sendiri. Kok kita gak kenal dengan Allah? Bangkrut kita. Menjadi orang yang rugi. Sehingga kita tidak tumbuh cinta, kita nggak tumbuh rasa takut, kita nggak tumbuh rasa pengharapan, kita nggak tumbuh rasa tawakal kepada Allah. Mau jadi apa kita di dalam perjalanan ini? Kemudian beliau mengatakan, wa kam min nikmatin fi ainika allati nadharta biha ila mahrama alika. Betapa banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan di mata kalian. Tapi apa? Kalian gunakan untuk bermaksiat. Padahal mata nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat besar. Ada kadang subhanallah, terkadang debu saja yang kecil yang nggak kelihatan masuk ke dalam mata kita, luar biasa. Kayak kemarin saya naik motor, subhanallah, masuk ke dalam sini, anak cari, anak masukkan ke dalam air dan lain sebagainya, sampai 2 hari. Mata rasanya bengkak. Di situ subhanallah, nikmat luar biasa mata ini. Ketika ada debu yang kecil, yang itu adalah merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Coba kita kenali ayat-ayat kauniyah seperti itu. Kita kembalikan kepada Allah. Ini adalah merupakan nikmat mata. Allah yang menjaga mata tersebut, dan Allah mampu untuk apa? Mengambil nikmat tersebut. Maka kalau seseorang faham tersebut, jangan digunakan mata tersebut untuk apa? Untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Gunakan untuk apa? Melihat ayat syariah, melihat ayat kauniyah. Bagaimana seseorang itu melihat dengan matanya menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya as-sam'a pendengaran. Kemudian wal basara penglihatan. Wal fuad dan hati. Ini dimintain pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan ditanya, kenapa 3 hal ini? Kenapa dengan 3 hal ini? Kenapa Allah nggak mengatakan mulut? Kenapa Allah nggak mengatakan hidung? Tapi telinga, mata, dan hati. Kenapa dikhususkan 3 hal? Kenapa Allah nggak mengatakan kaki? Nggak mengatakan tangan? Nah, Awal dari informasi. Input data dari 3 ini. Orang itu bisa mengetahui data untuk beriman kepada Allah atau kufur kepada Allah dari mana? Dari mata. Dan ini adalah merupakan nikmat dari Allah. Kita gunakan untuk menginput data keimanan dalam hati kita atau kita nggak beriman. Begitu pula telinga. Telinga kita masuk data tentang Allah itu dari telinga kita. Dari taklim, dari pengajian dan lain sebagainya. Makanya ditanya tentang tanggung jawab mata, telinga, dan hati kita yang memikirkan. Karena apa? 3 hal itu yang bisa memasukkan data apakah kita semakin beriman kepada Allah atau enggak. Yang lainnya semua mengikuti. Kalau mata dan telinga kita gunakan input datanya tentang Allah, maka keimanan akan terus naik. Begitu sebaliknya, ketika mata dan telinga kita gunakan dan hati kita gunakan memasukkan data selain Allah, maka keimanan pun akan berturun. Buktikan, orang yang kerja tiap harinya gak pernah mendengar nama Allah, gak pernah ngaji, gak pernah ini, keimanan kepada Allah merosot. Masuknya dari mana? Mata. Dia melihat uang, pendengarannya cuma masalah uang, hatinya yang dipikir uang. Tapi coba kalau yang didengar Allah, yang dilihat Al-Quran, yang didengar Al-Quran, pengajian, naik keimanannya. Karena 3 hal ini yang akan menginput data. Makanya dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini alat untuk memasukkan data tentang Allah atau data selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan wa fi lisanikal ladzi nataqta biha bima la yahillu laka. Dan ingat, lisan kamu itu juga nikmat. Yang dimana engkau mengucapkan dengan lisan tersebut apa yang tidak dihalalkan oleh Allah. Seseorang gibahin orang, mengumpat orang, dan lain sebagainya. Ini nikmat lisan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, bukan hanya untuk makan minum, tetapi untuk apa? Untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa laisa min syukri in'amihi antasta'ina biha ala ma'asihi. Beliau mengatakan, dan bukan dari mensyukuri nikmat Allah engkau bermaksiat dengan apa? Dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat tersebut kepada engkau. Itu bukan maksiat, bukan rasa syukur. Justru itu kekufuran ketika kita menggunakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seseorang mau bermaksiat, ingatkan diri sendiri. Nasihati dirinya sendiri. Bisa enggak engkau berbuat maksiat tanpa engkau menggunakan nikmat yang Allah berikan? Kalau bisa, gak apa-apa, silahkan. Cuma masalahnya apa? Mustahil. Seseorang mau bermaksiat, apa? Pasti dengan kakinya. Nikmat dari Allah. Gak akan pernah lepas seseorang itu yang namanya maksiat, pasti dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena gak mungkin seseorang itu bermaksiat kecuali dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Makanya seseorang dilarang untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani rahimani wa rahimakumullah, yang mengharuskan kita untuk apa? Untuk mempunyai rasa khasyah, mempunyai terus rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan hakikatul ilm. Ini adalah merupakan hakikat ilmu yang harus kita bawa setiap waktunya, setiap detiknya dalam perjalanan kita sampai kapan? Famulaki, sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus terus kita bawa. Rasa takut yang ada di dalam hati kita, padahal Allah Subhanahu wa taala enggak melihat kita, itu yang harus terus kita bawa. Ini sedikit yang bisa saya sampaikan di pertemuan sore hari ini.
Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua, khususnya anak pribadi. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu juga para salafus soleh, mencontohkan kepada kita bagaimana mereka dengan rasa takut yang ada ini, dengan rasa khosyah yang mereka bawa di dalam perjalanan mereka sampai mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.